Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, kata murah hati merupakan terjemahan dari bahasa Latin misericordia, yang secara harafiah artinya memiliki hati atau cinta bagi yang malang, bagi yang tidak layak dicintai. Dan kata misericordia merupakan terjemahan dari kata Ibrani rahamim atau rehem, yang artinya rahim, di mana anak dikandungi. Berdasarkan akar kata bahasa Ibrani, rahamim, rahim atau murah hati, menunjukkan cinta seorang ibu atau seorang mama untuk anak di kandungannya. Rahim adalah ikatan kesatuan yang amat mendalam antara seorang ibu dan seorang anak yang dikandungi melalui tali pusat. Adalah dua hidup yang bersatu lewat ikatan tali pusat. Karena itu hubungan ini dinamakan ikatan simbiotik. Karena itu merupakan suatu relasi sangat pribadi dan suatu hubungan cinta yang sangat pribadi dan mendalam. Cinta kerahiman merupakan cinta yang sangat gratis atau cuma-cuma, tanpa dasar yang lain selain cinta itu sendiri. Mencinta karena dia adalah cinta itu sendiri. Cinta kerahiman atau cinta murah hati merupakan desakan dari hati itu sendiri, karena hati tidak bisa buat yang lain selain mencinta. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan akar kata Ibrani rahamin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata murah hati, maka banyak teolog yang menyebut Allah bukan hanya Allah Bapa, melainkan Allah Bapa Mama. Karena yang memiliki rahim hanyalah seorang wanita. Itu berarti cinta Allah adalah seperti rahim, menerima yang dikandungi, memelihara yang dikandungi, membiarkan yang dikandungi bertumbuh sampai dia keluar ke bumi untuk menjalankan misinya. Dari cinta kerahiman ini atau dari cinta murah hati lahirlah kebaikan, kelembutan, kesabaran, pemahaman, dan pengampunan. Dalam kaitan dengan Tuhan, kerahiman atau kemurahan hati berarti Tuhan mencinta dengan cinta kerahiman seorang ibu atau mama, bukan dalam kaitan dengan jasa atau kebaikan dari ciptaannya. Cinta kerahiman Allah adalah cinta yang sudah ada sebelum segalanya diciptakan dan tetap tinggal seperti adanya sampai selama-lamanya. Atau menurut Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, kita mampu mencinta karena Tuhan pertama mencintai kita.
Inilah artinya amanat Tuhan ketika Dia katakan kepada kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam konteks cinta kerahiman ini, maka kita bisa mengerti amanat Tuhan dalam bagian kedua dari Injil hari ini sebagai terjemahan atau praktek dari cinta kerahiman. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bentuk kalimat-kalimat di atas dalam teologi dinamakan passivum divinum. Artinya, dalam ungkapan berbentuk kalimat pasif, subjeknya adalah Allah sendiri. Di akhir setiap kalimat pasif di atas, kita harus tambahkan kata Tuhan Allah. Jadinya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi oleh Tuhan Allah. Dan janganlah menghukum, maka kamu tidak akan dihukum oleh Tuhan Allah. Ampunilah, dan kamu akan diampuni oleh Tuhan Allah. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan oleh Tuhan Allah kepadamu. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang Kristen harus dikenal melalui cinta kerahiman yang dia hayati di dalam kebersamaan dengan sesamanya. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru untuk para pengikutnya. Karena itu untuk semua orang Kristen, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13:34-35. Ukuran cinta kita adalah ukuran cinta Tuhan. Cara mencintai kita harus mencerminkan cara Tuhan mencintai kita. Dengan kata lain, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Shalom dan selamat berpuasa dan berpantang sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin.